Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah PSP rahimakumullah. Semoga Allah limpahkan rahmatnya pada kita semua. Alhamdulillah, selalu kita memuji Allah atas berbagai nikmat yang Allah berikan pada kita. Dan terkhusus di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri pada hari ini, bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk berada di bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Kita tahu bersama bahwa semua hari dan malam-malam Ramadan itu penuh dengan kemuliaan, penuh dengan barakah dari awal sampai akhir. Dan perlu kita pahami dan perhatikan juga bahwa keberkahan Ramadan serta kemuliaannya itu akan semakin bertambah manakala sudah memasuki akhir Ramadan. Semakin mendekati akhir Ramadan, maka semakin mulia. Oleh karena itu, hendaknya kita benar-benar memanfaatkan hari-hari yang tersisa ini semaksimal mungkin dalam aneka macam ketaatan kepada Allah yang mampu kita kerjakan, agar kemudian kita berhak dan layak untuk menyelesaikan Ramadan, keluar dari Ramadan dengan predikat hamba-hamba Allah yang terbaik. Kita perlu untuk mencontoh bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di akhir Ramadan. Maka pada pagi hari ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini diriwayatkan atau diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau ini merupakan sahabat Nabi sekaligus salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa hadis atau istilah hadis, namanya ini hadis fi'li. Hadis fi'li itu hadis yang menceritakan tentang perbuatan Nabi. Jadi bukan perkataan Nabi, bukan sabda Nabi, tapi perbuatan Nabi yang diceritakan oleh sahabat. Dalam hal ini adalah Aisyah radhiyallahu anha.
Ini penting untuk kita pahami jamaah sekalian. Karena seperti yang tadi kita sampaikan, Ramadan itu yang terbaik adalah akhirnya. Awal dan pertengahan itu berpengaruh, tapi yang paling menentukan adalah akhirnya. Kami ulangi, awal dan pertengahan akan memiliki pengaruh, tetapi yang menjadi penentu adalah akhirnya, dalam amalan kita dan juga dalam kehidupan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu ditentukan oleh akhirnya. Ada juga hadis yang menyebutkan bahwasanya innal abda, ada seorang hamba, la ya'malu bi amali ahlin nar, yang melakukan amalan penduduk neraka, tiap hari berbuat maksiat, hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira, sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka sejengkal saja. Tapi di akhir hidupnya dia bertobat kepada Allah, lalu kemudian dia melakukan amalan penduduk surga, fayadkhuluha, dia pun menjadi penghuni surga. Dan sebaliknya seperti itu. Ada pula orang yang sepanjang hidupnya melakukan perbuatan ahlil jannah, sampai-sampai jarak antara dia dengan surga sejengkal saja. Tapi sungguh disayangkan, di akhir hidupnya dia justru terjatuh dengan aneka macam kemaksiatan, lalu dia melakukan amalan penghuni neraka, sehingga dia pun menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu akan ditentukan oleh akhirnya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari. Ketika memasuki 10, ya, disebutkan 10. Jika yang dibahas adalah Ramadan, maka yang dimaksud 10 adalah 10 akhir Ramadan. Jika yang dibahas adalah tentang Dzulhijjah, maka yang dimaksud 10 adalah 10 awal Dzulhijjah. Nah, dalam hal ini Aisyah menceritakan tentang Ramadan, maka kita pahami yang dimaksud adalah 10 akhir dari bulan Ramadan. Beliau mengatakan, syadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, 3 hal yang beliau sebutkan oleh Aisyah. Syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang beliau, mengencangkan sarung beliau. Wa ahya laylahu, dan menghidupkan malam-malam beliau. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Ada 3 perbuatan yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, semuanya kebaikan. Kalau kita perhatikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sangat banyak sekali kebaikan beliau. Ya, namun pada hadis ini Aisyah merangkumnya menjadi 3 yang secara khusus beliau kerjakan di 10 malam terakhir, yang tidak dikerjakan di malam-malam yang lainnya atau di hari-hari sebelumnya. Ada 3 amalan. Yang pertama, Aisyah menceritakan Nabi itu mengencangkan sarungnya. Ya, mengencangkan sarungnya. Para ulama berbeda pendapat tentang makna mengencangkan sarung punika.
Imam Khattabi menjelaskan yang dimaksud dengan mengencangkan sarung adalah beramal dengan sungguh-sungguh. Jadi mengencangkan sarung itu kinayah, kata kiasan bangsa Arab untuk menunjukkan sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Seperti kalau kita di Indonesia mengencangkan lengan baju, ya, sing-singkan lengan baju. Itu artinya temenan, bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya. Ini makna yang pertama, mengencangkan sarung artinya beramal dengan sungguh-sungguh, penuh semangat. Makna yang kedua disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Sufyan Ats-Tsauri menukil dari perkataan Imam Abdul Razzaq dalam musannaf beliau. Maksudnya adalah mengencangkan sarung, yaitu beliau tidak menggauli istri-istrinya. Ya, jadi meskipun salah satu keistimewaan umat Islam dalam berpuasa adalah dihalalkan untuk bergaul dengan istri di malam hari. Ya, ukhilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian di malam hari, ya, berhubungan dengan istri-istri kalian. Kalau umat terdahulu nggak boleh. Tapi umat Islam boleh. Ya. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah memasuki 10 malam terakhir, maka beliau libur dulu. Ya. Tidak mendatangi istri-istri beliau di malam hari. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya makna dari mengencangkan sarung adalah i'tikaf. I'tikaf. Ya. Lalu kemudian dikritik oleh sebagian yang lain. Kalau maknanya i'tikaf, bagaimana dengan sambungan hadis ini berikutnya? Beliau membangunkan istri-istrinya. Sedangkan i'tikaf itu ada di dalam masjid, tidak boleh keluar. Dan kalau sedang beriktikaf, maka memang tidak boleh untuk kemudian bertemu dengan istri, ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu gauli istri-istrimu sedangkan kamu iktikaf di masjid. Kalau sedang iktikaf lalu kemudian pulang berhubungan dengan istri, batal iktikafnya, kan begitu. Lalu dibalas lagi, ya. Hal itu tidak menjadikan tidak masalah, karena rumah istri Nabi itu kan di sampingnya masjid. Tidak bermakna kemudian beliau keluar masjid, enggak. Beliau membangunkan dari masjid bisa. Karena memang rumah-rumah istri Nabi itu ada di sekitar Masjid Nabawi. Ini makna yang ketiga dari mengencangkan sarung atau mengencangkan ikat pinggang. Amalan yang kedua, bahwa Aisyah menceritakan wa ahya lailahu, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malamnya, yaitu menghidupkan malam dengan aneka macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya adalah qiyam Ramadan, salat tarawih, kemudian membaca Al-Quran, zikir dan doa. Beliau sangat menghidupkan malam. Ada dua makna di situ. Yang pertama maknanya adalah bahwa Nabi tidak tidur sama sekali. Ya, Nabi tidak tidur sama sekali pada 10 malam akhir Ramadan itu. Ya, full ibadah. Makna yang kedua, menghidupkan malam artinya dalam malam-malam itu lebih banyak tidak tidurnya daripada tidurnya.
Ya, jadi yang dimaksud menghidupkan malam artinya lebih banyak leh ora turu tinimbang turune. Itu namanya menghidupkan malam seperti itu. Malam, jamaah sekalian, malam itu identik dengan tidur. Ya. Wa ja'alnal laila libasa. Ya. Malam itu memang identik dengan tidur. Dan tidur itu saudaranya kematian. Ya, tidur itu saudaranya kematian. Ya, Allah ada ayatnya. Ada ayatnya. Surat Az-Zumar Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu memegang nyawa ya seorang hamba ketika meninggal dunia. Dan Allah juga memegang nyawa bagi yang belum mati di saat tidurnya. Makanya kalau kita bangun tidur itu doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Karena memang tidur itu saudaranya mati. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam beliau, artinya memang beliau tidak tidur. Yang malam-malam itu beliau ibadah. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian, Nabi itu beliau orang yang sangat banyak sekali ibadah. Ya. Jangankan di bulan Ramadan, di luar Ramadan saja. Di luar Ramadan sampai Aisyah menceritakan, ya, Nabi itu sholat malam sampai kakinya bengkak. Itu kan karena lamanya itu. Karena lamanya berdiri sampai bengkak. Itu di luar Ramadan. Apatah lagi ketika berada di malam-malam Ramadan, jamaah sekalian. Kemudian bagaimana kiat-kiat agar kita bisa menghidupkan malam-malam di 10 akhir Ramadan? Sebagian petunjuk dari para ulama, yang pertama adalah dengan mandi antara maghrib dan isya. Ya, ini bagian daripada sunnah dan bagian dari contoh dari para salaf. Kalau 10 malam terakhir, kalau kita memang ingin memburu Lailatul Qadar, ya, kita harus melakukan adab-adabnya. Nah, di antaranya adalah mandi antara maghrib dan isya, yang itu akan membuat kita fresh sehingga kuat untuk menghidupkan malam tadi. Setelah itu memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian yang terbaik. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi itu punya baju khusus yang dipakai untuk qiyamul lail. Ya. Orang nunggu foto. Betul nunggu foto. Tapi ketika malam-malam menjemput Lailatul Qadar, itu memakai pakaian yang terbaik. Kemudian memakai parfum. Ya, memakai parfum bagi laki-laki. Berikutnya, bersungguh-sungguh dalam qiyam. Bersungguh-sungguh dalam tarawih. Berzikir dan membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh Aisyah dalam hadis Imam Muslim, kana yajtahidu, ya, Nabi itu bersungguh-sungguh, ya, di 10 malam terakhir, malam yajtahid fi ghairihi, apa-apa yang tidak beliau lakukan di hari-hari sebelumnya. Ya, memang lebih mempeng kelihatan, lebih mempeng, dan itu nampak oleh Aisyah radhiyallahu anha. Berikutnya, ketika menghidupkan malam 10 akhir Ramadan itu, memperbanyak doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah
aku. Kita minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan, perbanyak minta ampunan kepada Allah. Karena kita sadar kita ini mungkin saja telah melalui Ramadan dengan banyak kekurangan. Ya. Kalau kita mau jujur, ya kita melewati hari-hari awal Ramadan itu banyak sekali kekurangan kita. Banyak sekali kita ini lalai, santai-santai. Ya. Santai-santai aja. Ramadan kayak hari biasa. Ya. Kemudian kita juga minta ampun kepada Allah atas ketidaksempurnaan kita di bulan-bulan yang telah kita lalui itu. Maka kita minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, jamaah sekalian, Aisyah menceritakan wa aiqadha ahlahu, dan Nabi membangunkan keluarganya. Dan ini dikuatkan juga oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan Nabi itu di 10 malam terakhir Ramadan membangunkan istri-istri beliau yang tidak sakit dan tidak haid. Ya. Istri Nabi ada berapa, Bu? 8. Pernah kita sampaikan dulu ada berapa? 11, ya? Ada 11. Oh, Nabi, Bu. Nabi. Ya. Nah, 9 itu yang masih hidup ketika Nabi wafat. 9 itu yang masih hidup ketika Nabi wafat. Nah, dari semua istri-istri Nabi itu, jika 10 malam terakhir yang tidak haid, yang tidak sakit, Nabi bangunkan. Nabi bangunkan untuk bersama-sama menghidupkan malam tersebut dengan aneka macam ibadah. Ya, ibadah itu variasikan agar tidak jenuh. Ya, ganti salat, leren, zikir, leren, baca Quran, leren, kemudian doa lagi. Ya, Aisyah menyebutkan Nabi itu ya 1 malam bisa menghatamkan Quran. Ya, 1 malam itu menghatamkan Quran. Ya, karena memang beliau mencontohkan seperti itu, jamaah sekalian. Nah, ini juga ibrah, pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kita ini tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kita juga berkewajiban untuk memikirkan keluarga kita. Ya, Nabi mengajak keluarganya. Ya. Kalau di 10 malam terakhir dibangunkan semua. Ini beda dengan di hari-hari biasanya. Aisyah itu menceritakan Nabi itu kalau di hari-hari biasa, ya, ketika Nabi itu Aisyah menceritakan tentang kesederhanaannya Nabi itu. Ya, dikisahkan Aisyah itu menceritakan ya begitu sederhananya rumah Nabi. Nabi di dalam kamar, ya disitulah beliau istirahat. Di situ pula beliau beribadah. Ya. Dan Aisyah sering mendapati Nabi itu salat di samping beliau. Aisyah tidur, Aisyah berbaring, Nabi salat. Kalau Nabi sujud, kakinya ditekuk. Ya, kalau Nabi berdiri baru bisa selonjor. Ini kan menunjukkan rumah Nabi itu nggak luas gitu. Nah, tapi Aisyah menceritakan Nabi nggak membangunkan kecuali nanti setelah menjelang subuh baru dibangunkan. Aisyah baru dibangun, supaya ikut witir gitu loh, supaya tidak ketinggalan witirnya. Tapi enggak, kalau di 10 akhir Ramadan enggak, dari awal dibangunkan. Ya, dari awal dibangunkan. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kemudian kita juga memiliki kepedulian, tanggung jawab untuk mengajak keluarga kita. Ya, masuk surga itu ojo dewean. Tapi mari kita ajak orang-orang yang kita cintai bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini 3 amalan yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir, yaitu beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Kemudian jamaah sekalian,
Di antara perkara yang juga perlu untuk kita perhatikan di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita tidak lupa untuk mengevaluasi diri kita, mengevaluasi amaliyah kita. Dan kita juga perlu untuk memahami bagaimana ciri dan indikasi orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang itu tidak ada yang tahu, ya, karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada indikator, ada indikasi yang apabila indikasi ini ada pada seorang hamba, insya Allah dia termasuk ciri-ciri orang yang amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang pertama dari orang yang amalnya diterima Allah adalah hamba itu menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ya. Menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ini ciri yang pertama. Oleh karena itu mari kita evaluasi. Setelah 25 hari berlalu, ya, atau 26 telah berlalu, sudahkah Ramadan ini memberikan pengaruh yang positif dalam diri kita? Sudahkah ada perubahan dalam diri kita? Iman kita lebih baik, akhlak kita lebih baik, ibadah kita meningkat atau tidak? Maka ini bisa kita evaluasi jamaah sekalian. Iya. Orang yang amalnya diterima, insya Allah di antara cirinya adalah ia merasakan perubahan itu pada dirinya. Dia merasakan, memang dia menjadi pribadi yang lebih baik. Wes ora gampang mesu, dia semakin bisa untuk menata kesabarannya, semakin meningkat keibadahnya. Yang tadinya jarang ke masjid jadi ke masjid terus. Yang tadinya terbuka auratnya di depan umum menjadi memakai pakaian yang menutup aurat, dan seterusnya. Perubahan. Yang kedua, di antara ciri orang yang amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala, ia menjadi pribadi atau hamba yang menjaga apa yang Allah wajibkan padanya. Ya. Dia menjaga apa-apa yang Allah wajibkan atasnya. Ya. Setiap yang Allah wajibkan dia akan jaga dengan baik. Dan kewajiban Allah itu banyak. Ya, banyak. Yang Allah wajibkan pada kita itu banyak. Yang sudah mukallaf, yang sudah balik, berakal, ya. Balik banyak. Ya. Apa diantaranya? Salat 5 waktu. Kemudian apa lagi? Puasa Ramadan. Kemudian zakat tadi yang sampaikan, jika sudah sampai nisabnya. Haji kalau sudah punya kemampuan, atau umroh kalau sudah punya kemampuan. Ini hal-hal yang wajib. Ketika dia sudah balik, menutup auratnya, ini juga wajib. Ketika dia menjadi seorang suami, seorang bapak, maka di antara kewajibannya adalah memberi nafkah. Memberi nafkah kepada anak, memberi nafkah kepada istri. Ini juga di antara hal yang wajib. Berbakti pada orang tua, ini juga hal yang wajib. Dia perhatikan itu. Bayar utang, wajib betul? Ya, kalau wajib ya diperhatikan. Diperhatikan untuk ditunaikan. Jadi dia akan lebih memperhatikan hal-hal yang wajib. Ya, karena kadang ada sebagian orang yang semangat menghidupkan sunnah, lalu disayangkan dia mengabaikan yang wajib. Ya, ada orang yang sunnah semangat, tapi wajib sayang malah loyo, malah diabaikan. Harusnya yang wajib tuntaskan, yang sunnah tingkatkan. Ya, jangan dibalik. Cuman sunnah tok, wajibnya malah diabaikan. Ini seperti yang sering disampaikan. Ini orang ibaratnya
golek uceng kelangan telet. Karena yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Ya. Banyak contohnya. Ada orang sholat tarawihnya ngempeng, ning subuh malah orang ning masjid. Padahal salat subuh niku lebih wajib. Tarawih hukumnya sunnah. Ada orang nek karo wong liya ngomongnya iso alus. Karo wong liya ngomongnya iso apik. Karo wong tua dhewe ora iso. Nah, padahal berbicara baik dengan orang tua lebih wajib daripada berbicara baik kepada orang yang nggak dikenal. Kan begitu? Ya. Ada orang kadang-kadang dia kebiasaannya itu dia sering mentraktir konco-koncone. Ditraktir kayak Pak Warno nih. Sering ngajak ngopi. Dijak niku. Dijak traktir. Cuman sayangnya bojone nang omah gur uman fotone. Kuruman fotone gitu. Padahal lebih wajib mana ibu-ibu? Boleh Pak, boleh jajaki koncone itu apik nih. Apik, tapi jangan mengabaikan yang lebih wajib, yaitu keluarganya. Ya. Nah, yang ketiga, ciri orang yang diterima amalnya, yang ketiga adalah dia menjadi pecinta kebaikan. Kalau tadi itu dia menjadi lebih baik, ya. Yang ketiga ini dia menjadi orang yang mencintai kebaikan, lalu menebarkan kebaikan itu setelah mengamalkan. Pertama dia mencintai kebaikan. Setiap kali ada kebaikan dia senang. Apapun itu, setiap kali ada peluang kebaikan senang. Dan dia merasa akan sangat sedih jika tidak bisa mengamalkan. Ini ada kebaikan ini, aduh kok ora iso ya. Kena undangan ngaji nih kok udah. Kena ngaji nih kok aduh. Jadi dia senang kebaikan itu senang, dan dia akan merasa sedih ketika tidak bisa mendapatkan kebaikan itu. Lalu dia kemudian mengajak orang lain agar bersama-sama mendapatkan kebaikan itu. Ya, bukan dihindari kebaikan. Ya. Kadang-kadang santri-santri niku nyak kualik ini. Kebaikan itu nak dihindari. Tidak resik-resik lagi udah malas. Kerja bakti padahal itu kan an-nadzafatu satrul at-tahur satrul iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Ya, maka bocah-bocah santri-santri perhatikan itu. Ada kebaikan itu, ya kadang dijak salat tahajud dibangunkan malas, ya dijak halaqah telat, ya dijak setor hafalan alasannya macam-macam. Nah ini perlu dikoreksi, ya anak-anakku semua. Ya. Jadi kebaikan itu dia sangat cinta, tamak dengan kebaikan. Dan kalau dia tidak bisa malah bersedih, bukan malah senang. Wong kehilangan kebaikan kok malah senang. Kan kuali itu. Ya. Lalu dia mengajak orang lain agar bersama-sama mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi kebaikan bukan untuk diri sendiri, tapi kebaikan itu ditularkan kepada orang-orang yang kita cintai karena Allah. Yang keempat, yang terakhir, jamaah sekalian, di antara ciri orang yang amalnya diterima adalah tumbuh dalam hatinya rasa benci terhadap kemungkaran. Ya, hadir dalam dirinya benci terhadap yang namanya kemungkaran apapun. Ya, bukan orang yang berbuat mungkar, tapi kemungkarannya dia benci. Ya, dia benci. Lalu ada upaya dari dia untuk mencegah agar kemudian saudara-saudaranya tidak terjatuh dalam kemungkaran tersebut. Ya. Nabi kita mengatakan salasun man kunna fihi wajada khalawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang ada dalam dirinya, dia akan merasakan lezatnya iman. Salah satunya adalah, ya,
dia merasa benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia benci akan dilemparkan ke dalam neraka. Karena dia sadar yang namanya kemungkaran, apapun itu, ucapan ataupun perbuatan, akan menghadirkan dosa. Dan setiap kali dosa itu bertambah, kemungkaran bertambah, dosa bertambah, akan semakin dalam neraka yang ia gali sendiri, jamaah sekalian. Maka dia akan benci terhadap kemungkaran apapun, dan dia berupaya untuk menyelamatkan saudara-saudaranya agar tidak terjatuh dalam kemungkaran. Demikian yang dapat kita sampaikan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya, mendapatkan predikat pemenang-pemenang Ramadan. Ya, kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya di antara caranya dengan tadi, ya, bersungguh-sungguh di akhir Ramadan ini. Jangan kita jaga semangat kita, ya, jangan kendor, jangan loyo, tapi mari ya kita jaga konsistensi kita dalam meraih akhir Ramadan yang terbaik. Ibu siapa? Ibu Sumini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazidah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li Ibu Sumini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Allahumma asfi maradana warham mautana. Allahumma asfi maradana warham mautana. Allahumma ashfi maradana warham mautana. Allahumma aslih awladana wa awladal muslimin. Allahumma aslih awladana wa awladal muslimin. Allahumma aslih awladana wa awladal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Gaza wa fi Filistin wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.